Halo, selamat pagi anak-anak semuanya, kelas 2A dan kelas 2B. Hari ini kita akan belajar matematika bersama Ibu Afe. Yuk, sekarang kalian keluarkan buku SPS Matematika kelas 2. Buka halaman pertama. Bab 1, bilangan cacah sampai 999. Bilangan cacah itu apa, Bu Afe? Bilangan cacah itu adalah bilangan yang dimulai, bilangan bulat yang dimulai dari angka positif, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Jadi kalau dia yang angka negatif, dia tidak termasuk bilangan cacah. Jadi bilangan cacah itu adalah bilangan bulat yang dimulai dari angka positif, dari angka 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Tapi kita belajar bilangan cacah sampai 999 saja. Nah, sekarang Ibu mau tanya, kira-kira bilangan cacah itu kita jumpai di mana ya, Bu Afe? Nah, bilangan cacah itu dapat kita jumpai di mana saja. Bisa kamu lihat di nomor bus, di nomor peserta lomba lari, atau di nomor rumah, dan di mana saja kamu bisa menjumpai namanya bilangan. Nah, kira-kira bilangan itu digunakan untuk apa? Ya, kira-kira apa bilangan itu digunakan untuk apa saja. Nah, tapi kalau yang di buku, bilangan itu digunakan untuk nomor peserta lomba lari. Coba kalian lihat. Ada tidak kalian lihat ada gambar bilangan pada peserta lomba lari? Kira-kira dapatkah kalian membacanya? Pasti kalian bisa membacanya ya. Coba kita lihat dari bilangan yang sebelah kiri. Dari gambar sebelah kiri. Ada bilangan 215. Itu dibaca apa? 215. Ya, dibaca 215. Nah, bilangan yang kedua, pada gambar kedua 390 dibaca 390. Gambar yang ketiga ada bilangan 568 dibaca 568. Ibu ulang ya, 568. Nah, pertanyaannya, nomor peserta mana yang paling besar? Apakah ada yang tahu? Ya, benar. Nomor peserta yang paling besar adalah nomor 568. Ya, nomor 568. Nah, yang kedua, nomor peserta manakah yang paling kecil? Yang mana? Ya, yang paling kecil itu adalah 215. Nah, sekarang mari kita lanjut materi kita pada halaman 2. Sekarang kita lanjut pembelajaran pada halaman 2. Yuk perhatikan ya, membilang sampai 999. Nanti kalian di sini belajar membaca lambang bilangan. Nah, lambang bilangan itu dapat kita jumpai di sekitar kita. Misalnya pada nomor bus, nomor peserta lomba lari, nomor telepon, dan nomor rumah. Nah, lambang bilangan itu ditulis dengan menggunakan angka ya. Jadi lambang itu menggunakan angka 1, angka 0, angka 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, berikut beberapa lambang dan nama bilangan. Kalian perhatikan ya di buku kalian masing-masing. Ada lambang bilangan 97. Kira-kira ini dibaca apa ya? Ya, benar, 97. Ya, gimana bacanya? 97. Lanjut. Lambang bilangan berikutnya 105. Dibaca? Ya, dibaca 105. Nah, ya dibaca 105. Berikutnya ada bilangan 348. Dibaca? Siapa yang tahu? Ya, pinter. Dibaca 348. Ibu ulang lagi ya. 348. Kita lanjut. Ada bilangan 600. Dibaca? Ya, benar, dibaca 600. Coba ulangi sekali lagi. 600. Berikutnya ada lambang bilangan 791. Dibaca
Ya, dibaca 791. Coba ulangi, 791. Berikutnya ada lambang bilangan 886. Dibaca? Ya, dibaca 886. Coba ulangi lagi. 886. Berikutnya ada bilangan 999. Dibaca 999. Nah, yang ini namanya lambang bilangan. Nama bilangannya dibaca ya. Jangan salah ya. Nah, sekarang kita lanjut pembelajaran halaman 3. Sekarang coba lihat halaman 5 nomor 4. Tuliskan lambang bilangan yang ada di dalam cerita. Nah, kalian isi ya yang titik-titik di sini ya. Coba perhatikan. Bagian A. 125 orang berkumpul di sebuah lapangan. Mereka akan menanam 315 bibit pohon jati di hutan dekat desa mereka. Coba lihat. Nama bilangan yang pertama 125. Berarti kira-kira lambang bilangannya bagaimana ya? 125. Gimana bilangannya? 1, 2, 5 ya. 125 lambang bilangannya 1, 2, 5. Sekarang mereka akan menanam 315. 315 berarti lambang bilangannya bagaimana? 3, 1, 5 ya. 3, 1, 5. Sekarang kotak kedua, cerita kedua. Sebuah pesawat membawa 276 penumpang. Sebanyak 116 dari penumpang tersebut adalah perempuan. Nah, kira-kira nama bilangan yang pertama apa? 276. 276. Lambang bilangannya bagaimana? 276. 276 ya. Sekarang nama bilangan yang kedua 116. Nah, kira-kira gimana lambang bilangannya? Ada yang tahu? 116. 116 ya. Sekarang cerita ketiga. Jumlah penonton bioskop pada hari Sabtu ada 122 orang. Pada hari Minggu, jumlah pengunjung bioskop ada 138 orang. Nah, sekarang kita tulis yuk lambang bilangannya. Ada 122 orang. Lambang bilangannya gimana? 122 orang. Lambang bilangannya bagaimana? 1, 2, 2 ya. Kalian bisa langsung mengisinya di buku cetak ya. Lambang bilangan yang kedua 138. Gimana? 138. Bagaimana lambang bilangannya? 138. 138 ya. Sekarang cerita keempat. Jumlah penduduk di sebuah desa adalah 782 orang. Sebanyak 349 orang diantaranya adalah laki-laki. Ayo kita isi lambang bilangannya. 782. Gimana lambang bilangannya? 782. 782 ya. Sekarang lambang bilangan kedua 300. Sebanyak 349. 349 berarti lambang bilangannya 349 ya. Sekarang cerita ke-5. Perhatikan. Pada minggu pertama seorang pedagang menjual 390 butir telur. Pada minggu kedua, pedagang tersebut menjual 274 butir telur. Nah, kita tulis yuk lambang bilangannya. 390. 390. Berarti lambang bilangannya
390. Yang kedua, 274. Ada yang tahu lambang bilangannya bagaimana? 274. 274. Jadi lambang bilangan itu berupa angka ya. Sekarang kita lanjut pembelajaran kita halaman 4. Perhatikan yuk papan tulisnya. Coba lihat latihan 1 halaman 4. Nomor 1. Bacalah lambang bilangan pada gambar berikut. Coba lihat ya. Ada bilangan 1, 2, 3. Berarti kalau dia suruh baca, nah kira-kira 1, 2, 3 ini dibaca bagaimana? 123. Ya, 123. 404 dibaca 404. Yang C 579. 579 berarti 579. Kalian bisa mengerjakannya langsung di buku cetak ya. Yang D 897. Ya, bagaimana bacaannya? 897. Nah, sekarang nomor 2. Hubungkan dengan garis lambang dan nama bilangan yang sesuai. Nah, ini ada lambang bilangan, kamu tarik garisnya ke nama bilangan. Kira-kira yang mana jawaban yang benar? Perhatikan ya. Bilangan 121 dibaca yang mana jawabannya? Kalau 121 121. Ya, tarik ke sini. Nah, ditariknya, tarik garisnya pakai penggaris ya, biar rapi. Angka kedua 402. Tarik garisnya kemana? Ada yang tahu? Ya, pintar. Tarik garisnya ke 402. Ya, karena dia 402. 402 berarti 402. Yang ketiga 756. Tarik garisnya kemana? Ya, ke pertama. Ke 756. Yang terakhir 945. Tarik garisnya kemana? Ya, ke kotak kedua. 945. Ibu Afi ulang ya. Nomor 2 121. Tarik ke kotak yang paling ujung. 121. 402. Tarik ke kotak yang ketiga. Ya, tarik garisnya pakai penggaris. Terus yang ketiga 756, tarik garisnya ke kotak yang pertama. Sedangkan 945, tarik garisnya ke kotak yang kedua. Oke, sekarang nomor 3. Tulislah nama bilangan yang tepat. Nah, nomor 3 ini kamu tulis nama bilangannya dibaca. Perhatikan ya. A. 111 dibaca bagaimana? 100. Dibaca 111. Yang kedua, yang B, 3 bagian B. 328 dibaca 328. Yang C 480 dibaca 480. Yang D 660 dibaca
Sekarang yang E, 872 dibaca 872. Nah, kamu isi jawaban semua ini di buku cetak ya. Jangan lupa ditulis dengan rapi dan benar. Sekarang kita lanjut belajar kita pada halaman 3. Coba perhatikan ya. Bilangan itu ternyata dapat digunakan pada cerita sehari-hari ya. Misalnya kalau kita bercerita kepada orang lain, bahkan kita kadang pernah bercerita dengan menggunakan bilangan ya. Nah, sekarang coba kalian lihat di buku kalian masing-masing ada 3 kotak ya. 3 kotak itu ada masing-masing ceritanya. Yuk kita perhatikan kotak pertama. Paman memiliki perkebunan buah. Paman memiliki 355 pohon jambu. Paman juga memiliki 110 pohon pepaya. Seluruh tanaman itu dirawat paman dengan baik. Nah, kira-kira yang mana lambang bilangannya dan nama bilangannya? Apakah ada yang tahu? Ya, kalau ada kata 355 itu termasuk nama bilangan atau lambang bilangan? Ya, benar, itu termasuk nama bilangan. 355. Bu, kalau lambang bilangannya yang mana? Lambang bilangannya lihat di sebelah kananmu. Lambang bilangannya yang mana? Kalau 355, lambang bilangannya ya 355, itu lambang bilangannya. Sekarang kalau 110 itu termasuk nama bilangan atau lambang bilangan? Ya, pintar ya. Kalau 110 itu termasuk nama bilangan. Kalau lambang bilangannya apa ya Bu Afe? Siapa yang tahu? Kalau 110? Ya, lambang bilangannya adalah 110. Ya, itu namanya lambang bilangan. Nah, sekarang coba kita lihat kotak kedua, cerita kedua. Paman panen buah jambu. Sebanyak 500 buah jambu diangkut menggunakan sebuah mobil. Sebanyak 133 buah jambu diangkut menggunakan gerobak. Ya, jadi sebanyak 133 buah jambu diangkut menggunakan gerobak. Kira-kira yang mana nama bilangannya? Siapa yang tahu? Ya, nama bilangan itu adalah 500. Kira-kira lambang bilangannya bagaimana ya? Apakah ada yang tahu? Ya, lambang bilangannya 500. Ya, lambang bilangannya 500. Nah, sekarang kalau 133 itu termasuk apa? Nama bilangan atau lambang bilangan? 133. Ya, 133 itu termasuk nama bilangan. Lambang bilangannya bagaimana? 133. Ya, 133. Sekarang kita lanjut kotak ketiga, cerita ketiga. Paman juga panen buah pepaya. Sebanyak 415 pepaya dijual ke pedagang buah. Sebanyak 150 pepaya diberikan kepada tetangganya. Kira-kira yang mana nama bilangannya ya? Ya, nama bilangannya 415. Lambang bilangannya bagaimana? 415. Ya, 415. Terus ada lagi yang nama bilangan 150. Nah, itu termasuk nama bilangan ya. 150. Lambangnya bagaimana? 150. 150 ya. Sekarang kalian lanjut
pelajaran kita pada halaman 4. Sekarang kita lanjut belajar kita pada halaman 6. Menulis lambang bilangan. Perhatikan cara menulis lambang bilangan. Nah, sekarang Ibu tanya, kira-kira kalau lambang bilangan itu ditulis menggunakan apa ya? Ya, lambang bilangan ditulis menggunakan angka. Ya, ingat ya, lambang bilangan ditulis menggunakan angka. Coba kalian perhatikan tabel yang di atas. Ada nama bilangan 134. Ya, 134. Berarti lambangnya 134. Bu Afe, itu kok ada garis putus-putus ya? Ya, kalau ada garis putus-putus, kamu tinggal ditebalkan pakai menggunakan pensil ya sayang. Ya, jadi kamu tinggal tebalkan, misalnya kan 1, 3, 4. Jadi kamu tebalkan jadi 1, 3, 4. Ya, tebalkannya menggunakan pensil. Kedua, 652. Berarti lambang bilangannya 652. 309, lambang bilangannya 309. 418, lambang bilangannya 418. 809, lambang bilangannya 809. Ya, itu namanya lambang bilangan. Nah, sekarang coba lihat latihan kedua. Nomor 1, tebalkan dan lanjutkan menulis lambang bilangan berikut. Nah, sama seperti yang tadi Bu bilang, kalau ada garis putus-putus kamu tinggal tebalkan dengan menggunakan pensil. Nah, contohnya lihat yang bagian A. 155. Nah, itu 155 kan garis putus-putus kan, nanti kamu tinggal tebalkan ya. Nah, kalau kotak pertamanya 155, lambang bilangannya berikutnya dengan kotak selanjutnya juga ditulis dengan 155 ya. Dengan sama seperti dengan yang B, 370. Berarti kamu isi kotak selanjutnya 370 ya, kotak yang di sampingnya. Yang C, 492. Nah, kamu isi juga di kotak samping-sampingnya 492. D, 774. Kamu isi juga semuanya di kotak sampingnya 774. Yang E, 938. Nah, kamu juga isi di kotak sampingnya 938. Kamu bisa menulisnya dan menulis jawabannya langsung di buku cetak ya. Oke, sekarang kita lanjut. Nomor 2. Sekarang kita mau nulis lambang bilangan. Perhatikan ya. Tulislah lambang bilangan yang tepat. A, titik-titik dibaca 205. Siapa yang tahu kira-kira lambang bilangannya apa ya? 205. Apakah ada yang tahu? Wah, semuanya pinter ya. 205 itu lambang bilangannya gimana sih Bu Afe? Lambang bilangan ya 205. Lambang bilangannya 205. Nah, sekarang yang B. Titik-titik dibaca 419. 419. Kira-kira lambang bilangannya bagaimana? Ya, lambang bilangannya 419. Ibu ulang ya, 419. Kamu bisa langsung menulis jawabannya di buku cetak ya. Nah, sekarang yang C, 511. 511. Bagaimana lambang bilangannya? 511. 511. Sekarang yang D. Titik-titik dibaca 778. 778. Bagaimana lambang bilangannya? 778. 778. Sekarang yang E, 899. 899. Bagaimana penulisan lambang bilangannya? 899. 899. Nah, sekarang kita lanjut belajar kita halaman
7. Sekarang kita lanjut belajar kita halaman 7. Nah, coba lihat bagian nomor 3. Membilang urut. Bu Afe, membilang urut itu apa sih artinya? Apakah ada yang tahu? Membilang urut itu apa? Ya, membilang urut itu artinya menyebutkan bilangan secara berurutan. Coba, apa tadi artinya? Ya, menyebutkan bilangan secara berurutan. Jadi berurutan itu misalnya dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5. Itu namanya berurutan. Boleh nggak loncat-loncat Bu Afe? Ya, kalau membilang urut itu nggak pakai loncat-loncat. Ya, jadi kalau misalnya dari awal ditambah 1, seterusnya tambah 1. Kalau misalnya dari awal dikurang 1, semuanya juga dikurang 1. Itu namanya membilang urut ya. Membilang urut itu artinya menyebutkan bilangan secara berurutan. Nah, sekarang ayo kita lihat yuk. Bacalah nomor peserta lomba sepeda secara berurutan. Coba kalian lihat dari nomor yang terkecil. Ya, dari nomor terkecil itu adalah 200. Nah, 200, terus 201, 202, 203, 204, 205, 206. Nah, kira-kira itu berurutan tidak dari angka 200 ke 201? Iya, berurutan karena dia ditambah 1. Nah, 200 ke 202 juga ditambah 1. 202 ke 203 juga ditambah 1. 204 ke 205 juga ditambah 1. Nah, itu namanya membilang urut ya, karena dia menyebutkan bilangan secara berurutan. Itu yang pada halaman 7. Sekarang kita lanjut pada halaman 8. Sekarang kita lanjut belajar kita pada halaman 8. Ayo buka bukunya ya. Nah, sekarang coba lihat gambar nomor rumah halaman 8 yang paling atas. Coba lihat. Ada nomor 128, 127, 126, 125, 124, 123, 122. Nah, sekarang Ibu Afi mau tanya. Kalau membilang urut, apakah dari angka terbesar saja? Ya, pinter ya. Jadi kalau membilang urut itu bisa dari angka terbesar ke terkecil atau terkecil ke terbesar. Nah, yang tadi pada halaman 7 itu tadi membilang urutnya dari angka terkecil ke terbesar. Kalau yang pada halaman 8 itu dari terbesar ke terkecil. Coba kalian lihat gambar nomor rumah yang paling atas 128 ke 127. Kira-kira itu ditambah 1 atau dikurang 1? Wah, semuanya pinter ya. 128 ke 127 itu dikurang 1 ya. Jadi kurangi 1 dari bilangan sebelumnya ya. Kalau 127 ke 126 juga dikurang 1. Wah, semuanya pinter. 126 ke 125 juga dikurang 1. 125 ke 124 dikurang 1. 124 ke 123 juga dikurang 1. 123 ke 122 juga dikurang 1. Wah, semuanya pinter semua ya. Jadi kalau membilang urut itu bukan hanya dari angka terbesar ke terkecil, tapi bisa dari angka terkecil ke terbesar. Sekarang kita lanjut pembelajaran kita halaman 8 latihan 3. Nah, kalian bisa menulis jawabannya langsung di buku cetak ya. Coba perhatikan membilang urut nomor 1. Lengkapilah urutan bilangan dari yang terkecil. Nah, jadi kamu mengurutkan bilangan dari yang terkecil ya, maksudnya dari yang terkecil ke terbesar. Nah, sekarang kita isi yuk. Nomor 1 bagian A. Ada bilangan 225. Sampingnya 226, 227. Berarti kira-kira itu ditambah 1 atau dikurang 1? Adakah yang tahu jawabannya? Ya, pintar, ditambah 1. Berarti 227 di sampingnya berapa? Ya, 228. Di sampingnya lagi 229. Di sampingnya lagi 230, 231. Nah, sekarang coba lihat yang bagian B.
321 ke 322 tambah 1 atau kurang 1? Wah, pintar, tambah 1. Nah, 322 di sampingnya itu bilangannya apa ya? Apakah ada yang tahu? Ya, 323. 324 di sampingnya 325, di sampingnya 326, di sampingnya lagi 327. Kalian bisa isi ya langsung di buku cetak. Yang C, 549. Kira-kira 549 ditambah 1 berapa ya? Ya, 550 ya. 550. Di sampingnya 551, di sampingnya 552, disambung lagi 553, 554 dan 555. Sekarang coba lihat yang nomor 2. Lengkapilah urutan bilangan dari yang terbesar. Maksudnya dari yang terbesar ke terkecil. Nah, kira-kira kalau dari terbesar ke terkecil tambah 1 atau kurang 1? Wah, pintar. Dikurang 1. Coba kita lihat yang bagian A. 120 dikurang 1, 119. Dikurang 1, 118. Dikurang 1, 117. Dikurang 1, 116. 116 dikurang 1 berapa? Ada yang tahu? Ya, 115. Dikurang lagi 1, 114. Pintar ya. Sekarang yang bagian B. 433 dikurang 1, 432 dikurang 1, 431 dikurang 1, 430 dikurang lagi 1, 429 dikurang 1, 428 dikurang 1 lagi, 427. Yang C. Nah, yang C coba kalian lihat. Itu ada kotak kosong 2. Nah, kira-kira angka pertama itu, kotak pertama itu diisi berapa ya? Siapa yang tahu? Ada yang tahu jawabannya? Sekarang perhatikan nomor 2 bagian C. Coba kalian lihat di sini ada titik-titik 2, terus ada titik lagi yang harus kalian isi. Nah, caranya bagaimana? Perhatikan yang Ibu kasih tahu jawabannya. Di sini ada 811, 810 dan 809. Nah, kalian perhatikan ya, dia minta yang dari yang terbesar. Berarti kalau yang terbesar kalian tambah 1. Di sini 811 tambah 1 812 tambah 1 813. Nah, ini kalian sudah tahu ya jawabannya. Sekarang coba kita lihat titik-titik yang di bagian tengah. Di sini ada sebelum angka titik-titik tengah ini ada 807. Dah, dia minta yang terbesar, berarti 807 ditambah 1 jadi berapa? 808. Begini ya cara jawaban nomor 2 bagian C. Sekarang kita lanjut pembelajaran kita halaman 9. Sekarang kita lanjut belajar kita halaman 10. Perhatikan ya. 1. Isilah titik-titik dengan bilangan yang tepat sesuai gambar. Nah, kamu isi titik-titik ini ya, terus sama hasilnya ya. Kamu tentukan mana ratusan, puluhan, dan satuan. Ayo kita jawab bersama-sama ya. Kamu boleh langsung menulis jawabannya di buku cetak. Perhatikan nomor 1 bagian A. Kamu lihat satu kotak gede ini nilainya apa? Nilai tempatnya? Ya, ratusan. Kalau satu kubusnya yang kecil berarti nilainya puluhan. Kalau dia terpisah, kubusnya berarti satuan ya. Perhatikan ya. Coba kita lihat satu kotak besar ini ada berapa kotak dia? Mari kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 500-an nilainya 500. Sekarang yang bagian tengah. 1, 2, 3, 4. Berarti ini puluhan ya. 40-an nilainya 40. Nah, sekarang yang kubus yang terpisah. Ayo kita lihat ya. 1, 2, 3, 4, 5.
Kalau 5 satuan berarti nilainya 5. Sekarang 500 ditambah 40 ditambah 5 hasilnya adalah 5 adalah hasilnya berapa? 545. Sekarang coba lihat yang bagian B. Kita hitung ya kotaknya yang gede. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 600-an 600. Sekarang yang puluhan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 60-an 60. Satuannya 1. Jadi 600 ditambah 60 tambah 1 hasilnya berapa? Hasilnya berapa? 661. Sekarang yang C. Kita hitung kotak gedeknya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 600-an 600. Yang puluhan 1, 2, 3, 4, 5, 6. 60 ditambah satuan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. 8 berarti 600 ditambah 60 ditambah 8 hasilnya 668. Itu yang nomor 1. Sekarang yang nomor 2. Perhatikan yang nomor 2. Isilah titik-titik dengan bilangan yang tepat. Nah, kalian tentukan ratusan yang mana, puluhan yang mana, satuannya mana. Perhatikan ya. Yang A, 127. Ingat ya, angka di depan ini ratusan, yang di tengah puluhan, yang di angka yang paling terakhir adalah satuan. Nah, kira-kira titik-titik ratusan. Bilangan apa yang kita isi? Angka yang berapa kita isi? Iya, angka 1. 1 ratusan ditambah puluhannya angka 2, satuannya angka 7. Yang B, 205. Ratusannya yang mana? Ya, pintar. Ratusannya 2, puluhannya 0, satuannya 5. Yang C, 638. Ratusannya yang mana? 6, puluhannya 3, satuannya 8. Yang D, 844. Ratusannya 8, puluhannya 4, satuannya 4. Nah, sekarang kalian tentukan lambang bilangannya. Nah, sekarang perhatikan ya, kalau dia 800-an, 60-an, 0 satuan, kira-kira lambang bilangannya berapa? 8, 6, 0. Kalian bisa tulisnya di sini ya. 8, 6, 0. Sekarang yang F. 900-an tambah 0 puluhan tambah 9 satuan. 9, 0, 9. Ya, yang G. 600-an tambah 9 puluhan tambah 3 satuan. Lambang bilangannya 6, 9, 3. Yang H. 725. Berarti 700-an tambah 20-an tambah 5 satuan. Kalau 700-an tambah 20-an tambah 5 satuan, lambang bilangannya 725. Yang I, 800-an tambah 0 puluhan tambah 8 satuan, lambang bilangannya 808. Yang J, 900-an tambah 9 puluhan tambah 9 satuan, lambang bilangannya 999. Nah, sekarang kalian di rumah kerjakan halaman 11 nomor 3 dan halaman 12 nomor 4 dan 5. Sekarang coba kalian lihat dulu halaman 11 nomor 3. Nah, Ibu kasih contohnya 1 ya, supaya kalian tidak bingung cara jawabannya. Perhatikan ya, tuliskan lambang bilangan yang tepat. Lambang bilangan ini berarti angka ya, angkanya. Coba kalian perhatikan. Angka 3 menempati puluhan, angka 2 menempati ratusan, angka 9 menempati satuan. Sekarang Ibu tanya, kalau ratusan letaknya di mana? Ya, pintar, letaknya di depan. Kalau puluhan letaknya di mana? Ya, di tengah. Kalau 9 letaknya di mana? Ya, di angka terakhir. Sekarang kita tulis yuk lambang bilangan dengan angka. Tadi ratusannya
2 kan letaknya di depan ya. Kalau puluhan letaknya di mana? Di tengah. Berarti 3. Kalau satuan di angka yang terakhir, berarti lambangnya 239. Nah, kalian kerjakannya di buku PS Mate ya, bukan PS Tematik. Kalian mengerjakan di buku PS Mate. Kerjakan nomor 3, halaman 11 dan halaman 12 nomor 4 dan 5. Kalian langsung tulis jawabannya di buku PS Mate. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Ibu harap semuanya dapat mengerti ya. Jangan lupa jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.